Haji Didi Mulyadi SHMH Gubernur Jawa Barat. Maupun para petani yang dapat menghadirkan sumber pada masyarakat, dan nanti hasil dari apa yang kita lakukan bersama tentu akan menjadi kemajuan kita bersama. Jadi tadi sudah lengkap semuanya. Misalkan akibatnya dari satu situasi kita menjadi net importer of almost everything. Bila kita lihat dari komoditas petani kita, dari petani hutan sosial ini 88,19% Bapak, ini hasil hutan bukan kayu. Kepentingan ekonomi dan sosial. Kalau tadi Pak Sekjen menyampaikan di Indonesia sudah dikeluarkan SK Perhutanan Sosial seluas 8 juta hektar lebih. Ada di antara 8 juta hektar ini merupakan areal yang perlu direhabilitasi. Sebabnya saya menekankan konsumen, sebab kita sebagai konsumen sudah terjebak. Bank Indonesia adalah pemakan nasi yang paling laku. Para petani hari ini kayak berita, tidak tahu hilirisasi itu seperti apa. Bagaimana sukun itu bisa menjadikan sumber pendapatan kepada masyarakat itu. Kalau melihat tadi paparan, potensi sukun itu sangat besar. Penting kita adalah tanam sebanyak-banyaknya, tanam, sehingga memastikan bahwa kelompok usaha hutan sosial yang sudah dapat izin lahan itu bisa mengakses dana dari makanan pangan, karena saya percaya sukun itu makanan yang baik. Tetapi kenapa Fakultas Pertanian, kemudian para negarawan, tokoh Republik ini baru sadar tentang makanan ini? Sukun dapat berperan besar dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 sebagai lumbung pangan dunia. Selamat Festival Makan Nasional, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi setiap langkah dan setiap kita dalam ikut serta. Modal nggak muncul bahwa rakyat Jawa Barat hanya jadi nasabah BNI, Mandiri, segala macam, tapi uangnya juga Jakarta baru
Jawa Barat dan bagi kelangsungan kehidupan masyarakat Jawa Barat untuk terbebas dari bencana dan terbebas dari penyakit. Saya belajar tentang bagaimana Tarumanegara membangun sistem pengelolaan air di wilayah Bekasi, bagaimana Pajajaran meletakkan batu tulis sebagai kerangka dasar untuk mengelola hutan sebagai basic dasar dan Alhamdulillah tahun kemarin kami dapat program dari Kemendikbudristek untuk prototipe 3-in-1 OK, mendapat dana hibah dan sedang dikembangkan untuk uji lapangannya. Kan karena masih sporadis segala ya. Kemudian toleran terhadap hama penyakit serta memiliki adaptasi yang luas ya. Dari kami meneliti, nah ini yang masih jalan. Ini bobot per buahnya ini menarik kayak gitu kan ya, meskipun daunnya besar kayak gitu, tapi dia juga bobot per buahnya itu adalah rendah, jadi mungkin sekitar 55 kayak gitu. Sementara yang lain bisa meningkatkan produktivitas sukun itu terkait dengan ketahanan pangan, maka ada 4 hal yang harus kita perhatikan. Pertama, pengembangan efek budidayanya, kemudian pengembangan inovasi pengolahan produk hasil sukunya, kemudian kerjasama antar para pihak untuk mengimprove dari karakteristik dari tepung seperti ini. Nah ini kalau kita sandingkan antara tepung terigu dan tepung sukun. Food and developing value-added products, including gluten-free breadfruit flour. What used to be a last resort food, often called cyclone food, is now becoming the cool food. These are some potential solutions and areas for improvement in improving breadfruit utilization in Indonesia. One of them is to
Prancis. Hidden treasure untuk kedaulatan pangan yang selama ini yang menjadi titik pangkal pemikiran kita, pangan adalah tanaman pangan, kemudian itu sendiri kan. Nah tadi Akang sudah mengupas sedikit bahwa ada benturan-benturan dari berbagai sektor ya, terutama kalau bahasa saya mah oligarki ya Kang ya, yang memainkan atau mafia-mafia yang memainkan impor ataupun stok-stok pangan di Indonesia. Dari suatu perjalanan yang mudah-mudahan bukan hanya bermakna tapi juga impact-nya luas, dalam, dan juga banyak. Saya hormati Bapak Anggota Dewan Komisi 4. Ya, acara ini terlahir dari gagas cipta beberapa orang, diantaranya adalah Pak Dadang Nasir, anggota Komisi 4 DPR, lalu Profesor Agus. Kita bertemu di satu tempat, dan juga dari Yayasan Suku Nusantara, Kang Ari dan Rian. Harapan kami dari UNPAD tentu saja kami berharap bahwa kegiatan ini dapat menjadi inisiasi untuk bisa membuat UNPAD berkontribusi aktif dalam penyelamatan lingkungan dalam bentuk agroforestry, dalam hal ini sukun. Karena kita tahu sukun ini adalah pangan yang sangat fungsional, sangat baik. Di satu sisi adalah memberikan nutrisi yang baik bagi masyarakat, yang kedua adalah juga dapat membantu untuk penyelamatan lingkungan. Sehingga mudah-mudahan dengan seminar ini UNPAD dapat kontribusi secara keilmuan, memberikan banyak pendapat dan pendapat ilmiah untuk dapat memajukan kembali pengembangan sukun di tanah air. Ya, jadi sukun kan sebetulnya warisan leluhur kita ya, sudah hampir dilupakan. Orang sudah kalau boleh dibilang hanya mau makan kalau makan nasi, dan semua orang begitu. Sementara sukun di luar negeri nilainya sudah begitu luar biasa. Sampai ekspor tahun 2024 itu dari Hawaii ke beberapa negara itu mencapai 700 sekian juta dolar. Assalamualaikum, haturan sampurasun. Ini seminar yang strategis yang pertama kali dilakukan tentang sukun. Temanya adalah hilirisasi agroforestry berbasis sukun. Bagaimana Indonesia ke depan harus mandiri pangan. Pangan diantaranya yang masih berat itu kita melawan terigu. Terigu itu nggak bisa dilawan dengan tanaman yang menanam gandum di Indonesia, kurang cocok. Namun ada disparitas lain yang bisa dilakukan. Setelah lama saya mencari, tadi ganyong itu bagus, tepung ganyong. Tapi sekarang itu kalau ganyong kan di bawah ya, buat tegakan. Nah ini sukun ini adalah tegakan di atas. Jadi sukun itu bagus untuk untuk menopang tanaman hutan. Berikutnya, kalau sukun dilakukan diminit secara baik secara skala nasional, tadi koperasi desa sudah 8.000. Kalau setiap desa nanam sukun dan ada TTG-nya, teknologi tepat gunanya, itu pasti tepung kita tersedia banyak. Saya sekarang sukun sudah digunakan oleh bangsa kita, namun masih parsial. Tadi ada yang dibuat tepung terigu, tapi masih mahal.